warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Bersama saya, Andi Gusniati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bintan, dengan unit kerja SD Negeri 001 Bintan Utara. Pada video kali ini, saya akan memberikan pemaparan mengenai tugas jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Model refleksi yang saya gunakan kali ini yaitu model 4P. Model refleksi 4P dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway pada tahun 1990. 4P tersebut terdiri dari yang pertama, peristiwa atau fact. Paparan objektif berdasarkan pengalaman nyata atas apa yang telah dialami. Yang kedua, perasaan atau feelings. Perasaan apa yang kita rasakan setelah mengikuti proses tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran atau findings. Hal konkret apa yang dapat diambil sebagai pembelajaran dan membawa makna baru. Yang keempat adalah penerapan atau future. Hal baik apa yang dapat segera kita terapkan. Peristiwa. Pembelajaran modul 2.1 pada alur merdeka dimulai pada tanggal 20 Agustus 2024. Dimulai dengan pendahuluan dan beberapa bahan pelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dilanjutkan dengan mulai dari diri dengan mengerjakan 3 soal yang ada di LMS. Membuat refleksi tentang bagaimana tindakan guru di masa lalu membantu kita untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi konsep, mempelajari tentang bagaimana menghadapi keragaman murid di kelas, bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid, bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid, dan cara memenuhi kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda. Kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi. Di forum ini sesama rekan CGP saling bertanya dan memberikan umpan balik terkait pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya mengerjakan tugas eksplorasi konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diagram Fryer. Pada tanggal 23 Agustus 2024 adalah RUPOL sesi 1 modul 2.1. Pada sesi ini, para CGP diberikan pemahaman dan penguatan oleh fasilitator Ibu Sri Nurmi Lubis mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian CGP dibagi di dalam 2 kelompok untuk mendiskusikan dan menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Kami terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok SD dan kelompok kedua adalah kelompok SMP dan SMA atau SMK. Kelompok guru SD ditugaskan menganalisis skenario pembelajaran untuk tingkat SD, sedangkan di kelompok guru SMP dan SMA atau SMK ditugaskan menganalisis skenario pembelajaran tingkat SMP dan SMA. Pada sesi ini, banyak pelajaran yang saya dapatkan, pemahaman baru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada tanggal 26 Agustus 2024 adalah RUPOL sesi 2. Pada sesi ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Setiap kelompok saling bertanya dan memberikan umpan balik terkait materi yang disampaikan, yaitu pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2024,
saya mengikuti elaborasi pemahaman, berjumpa dengan instruktur dan rekan CGP hebat dari Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang secara virtual. Instruktur memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga rekan CGP berbagi pengalaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Perasaan. Adapun perasaan saya setelah mempelajari modul ini, saya menjadi terinspirasi dan insya Allah siap mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya juga menyadari betapa pentingnya memahami kebutuhan belajar murid, karena dengan memahami kebutuhan murid, seorang guru dapat memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan muridnya, sehingga dapat menggali potensi yang murid miliki. Saya juga antusias untuk terus belajar dan berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya, meskipun saya menyadari masih mengalami banyak hambatan, namun saya akan tetap berusaha. Pelajaran. Setelah mempelajari modul 2.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, banyak pelajaran yang saya dapatkan, baik itu dalam belajar mandiri di LMS, belajar dari rekan CGP, dan penguatan dari fasilitator, pengajar praktik, dan instruktur. Adapun diantaranya yaitu pentingnya seorang guru memahami kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid tersebut yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Dengan memahami keberagaman ini, seorang guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu terdiri dari diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini dalam menyampaikan materi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini murid menggunakan kelompok belajar yang fleksibel. Kemudian diferensiasi produk. Tugas produk sesuai dengan kemampuan murid. Selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan perencanaan yang fleksibel dan adaptif. Kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat dalam memanfaatkan sumber daya serta peka terhadap aset yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, langkah awal yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan melakukan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal ini baik asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif untuk memahami tingkat kesiapan murid, minat, dan profil murid dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, misalnya menyediakan bahan ajar yang bervariasi. Yang ketiga, menyiapkan beberapa pilihan tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Yang keempat, memberikan kebebasan pada murid dalam menyelesaikan tugas yang diberikan berdasarkan tingkat kemampuan dan minat belajar murid. Kemudian, yang kelima, mengevaluasi hasil dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan dengan mengumpulkan umpan balik dari murid. Kata motivasi dari Ki Hajar Dewantara. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya.
Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita terus menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.